Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari dan minggu yang baru ini. Kami bersukacita dan memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus, sebab kami percaya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami dan memberikan segala yang baik yang kami minta dalam nama-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah kami iman yang sejati, karuniakanlah kami kasih, agar kami mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Karuniakanlah kami pengharapan, agar kami bersukacita melakukan kehendak-Mu, kini dan di sini, serta mengarahkan hati dan pikiran kami kepada masa depan bersama-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan yang memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku.
Pembacaan pertama firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama, berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampuni kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, yang menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1, ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Berita pengampunan dosa. Bangkitlah,
menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai 4, bila topan keras melanda hidupmu. Bila
Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih perman. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dari ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Jinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami dari setiap aktivitas kami, kegiatan kami pada hari-hari, hingga kami boleh berkumpul pada hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan syukur kami ini, sehingga menjadi berkat untuk pelayanan di tempat di gereja kami ini. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau berkati para pengelola dana keuangan gereja, para majelis. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan, agar menjadikan pelayanan di gereja kami ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan syukur ini dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang mari kita mendengarkan pujian dari Faomasi Lingkungan 2.
Terima kasih pujian dari lingkungan 2 kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menyambut pelayanan firman Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala berkat-Mu yang terus melimpah yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah berkumpul bersama dengan saudara seiman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Bahkan hikmat yang daripada Tuhan akan karuniakan kepada kami. Bapa di surga, saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa hadir di tengah kami. Mari buka hati dan pikiran kami. Berikanlah kami ketenangan. Berikanlah kami pengertian. Agar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami, setiap kami yang mendengarkannya, kami bisa memahaminya dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Bapa, sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14, beginilah firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Setelah perbudakan itu berlangsung selama 400 tahun lamanya. Dan melalui kuasa kebesaran Tuhan, atas kasih Tuhan, maka Tuhan memanggil mereka
keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan Tuhan akan membawa mereka ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, ketika Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, dan sebelum mereka tiba atau sampai ke tanah Kanaan, maka apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka bukan malah bersyukur kepada Tuhan, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah mereka menyakiti hati Tuhan. Selama mereka berada di perjalanan, mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan mereka benar-benar mengecewakan hati Tuhan. Dan atas dosa yang telah mereka lakukan ini, atas pemberontakan mereka, atas penyembahan mereka kepada berhala, karena mereka tidak bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan kembali menghukum mereka sehingga mereka harus berjalan selama 40 tahun lamanya dan mengembara di padang gurun. Inilah akibat dosa yang telah orang Israel lakukan di hadapan Tuhan. Perjalanan mereka tidak mulus begitu saja. Perjalanan mereka tidak lurus. Tetapi mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh. Dan mereka akan berkeliling, mereka akan berputar-putar dan melewati daerah-daerah yang sebenarnya tidak harus mereka lewati. Tetapi karena dosa mereka, mereka harus melewati itu selama 40 tahun lamanya. Dan selama mereka berada di perjalanan Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa hampir semua generasi pertama yang telah keluar dari Mesir tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Hanyalah 2 orang nanti, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb memang benar-benar mengikuti dan benar-benar taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dari pasal 30 sampai 34, maka di situ kita akan mengetahui bahwa ini adalah merupakan nasihat atau pesan terakhir dari Musa kepada umat Israel sebelum Musa meninggal. Di sini dia mengumpulkan jemaat itu kembali dan menyampaikan kepada mereka dengan memberikan pilihan. Dan pilihan itu mereka lah yang akan mengambilnya. Apakah mereka mau memilih kehidupan atau justru memilih kematian? Dari judul nats yang sudah kita baca di situ sudah disampaikan, yaitu kehidupan atau kematian. Maka ketika Musa memberikan pilihan ini, maka pilihan itu kembali kepada orang Israel. Kalau mereka memilih kehidupan, maka persyaratannya adalah mereka harus mematuhi perintah Tuhan. Mereka harus mengasihi Tuhan. Mereka harus berpegang teguh pada Taurat Tuhan. Mereka tidak harus memberontak kepada Tuhan. Dengan setia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan mengantarkan mereka sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika mereka akan memilih kematian, mereka memilih untuk menempuh jalannya sendiri, maka apa yang terjadi? Mereka juga akan binasa. Kalau mereka memilih kehidupan, bukan tidak ada akibatnya Bapak Ibu. Justru di sini ada dampak positifnya. Ada kebaikan yang akan mereka alami. Apakah itu? Di ayatnya yang ke-9 dan di ayatnya yang ke-16 dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu,
seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Dan di ayatnya yang ke-16 dikatakan, ketika engkau menuruti jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintah Tuhan, maka engkau akan hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Maka Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang sangat baik yang harus dilakukan oleh orang Israel. Mengapa? Jelas-jelas di sini Musa menyampaikan bahwa ketika mereka berpegang teguh pada perintah Tuhan, ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kebaikan-kebaikan itu akan Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi kalau mereka memilih kematian, maka kutuk akan terjadi kepada mereka. Dan inilah mengapa Musa menyampaikan kepada mereka, memberikan pilihan kepada mereka dengan di sini Musa mendorong mereka supaya mereka benar-benar hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Dan ketika mereka nanti sampai di tanah Kanaan, identitas mereka sebagai umat pilihan itu jelas, yaitu mereka menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan, dan melalui mereka akan memberitakan firman Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka mengetahui bahwa hanyalah Allah, orang Israel yang benar. Dan bukankah kuasa Tuhan telah mereka alami? Bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan? Bagaimana Tuhan menyertai mereka selama berada di perjalanan, dan bagaimana juga Tuhan murka ketika mereka menjauh daripada Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau menyampaikan, Musa menginginkan mereka memiliki ketaatan, kemauan, loyalitas, dan mau mempercayai Tuhan, supaya mereka, identitas mereka jelas sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, ketika mereka berdalih, ketika mereka memberikan alasan bahwa seakan-akan Tuhan itu terlalu jauh bagi mereka, firman itu terlalu sulit, tidak mudah untuk dimengerti, terlalu sukar untuk mereka pahami, maka Musa menyampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya firman Tuhan itu tidak sukar dan tidak terlalu jauh kepada mereka. Mereka tidak perlu mencari ke langit, mereka tidak perlu menyeberangi laut, karena firman itu sangat dekat kepada mereka, yaitu tidak jauh di dalam mulut dan di dalam hati mereka. Kalau diukur Bapak Ibu jarak antara mulut dengan hati, ada yang mengatakan itu hanya 30 cm. Dan benar, firman itu terlalu dekat. Kenapa? Bukankah Tuhan telah menyampaikan firman-Nya melalui Musa? Bukankah Tuhan telah memberikan mereka hukum Taurat dengan menuliskan di loh-loh batu? Dan ada imam-imam yang akan mengajarkan mereka kebenaran. Bahkan suara Tuhan selalu berkata-kata di dalam hati mereka. Dan ketika firman itu dekat di dalam mulut, di dalam hati mereka, maka Tuhan sebenarnya mau menyampaikan, dan Musa menegaskan bahwa apa yang keluar di dalam hati mereka, sesuatu yang baik, itu adalah firman Tuhan. Dan melalui perkataan mereka, melalui tingkah laku mereka, di sini mau disampaikan bahwa dengan begitu mereka telah memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita. Maka kita juga dipanggil. Kita harus menarungkan firman Tuhan ini. Bukan hanya orang Israel yang didorong untuk mematuhi perintah Tuhan, tetapi kita juga sebagai umat Tuhan,
Sebagai orang-orang percaya kita dipanggil untuk melakukannya. Dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Melalui tema hari ini, di sini ada 2 perintah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 22, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Di sini jelas Bapak Ibu, ketika kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, dalam tanda kutip telah disampaikan kita telah menipu diri kita sendiri. Walaupun mati-matian kita menyampaikan, menunjukkan kepada orang kita ini adalah orang Kristen, kita ini adalah orang percaya, dengan melakukan berbagai atau mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi kalau justru kita tidak menjadi pelaku, kita tidak menjadi teladan dari setiap perkataan kita, kita tidak menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif yang baik, maka sekali lagi disampaikan kepada kita, kita telah menipu diri kita sendiri. Kita bukan sebagai orang beriman, tapi kita telah mendukakan Roh Kudus. Maka melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, apa yang kita dengarkan seharusnya juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan firman Tuhan itu sangat sulit untuk kita lakukan, firman Tuhan itu terlalu sukar untuk kita pahami, itu salah. Karena firman Tuhan benar-benar disampaikan kepada kita dalam bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Bukan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bukan dalam bahasa asing. Kita tahu apa yang disampaikan kepada kita. Aboto pada dada hadayani faimah kheda. Lalu mengapa kita berkata terlalu sulit? Bahkan dalam hukum Taurat, kalau dituliskan dari hukum Taurat pertama sampai yang ke-10, jangan-jangan, itu artinya adalah kita diingatkan untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Apa yang susah di situ? Anak kecil saja Bapak Ibu, kalau kita melarangnya, jangan memaki, maka pasti juga akan diikutinya. Artinya dia mengerti. Apalagi dengan kita yang sudah dewasa, yang sudah lahir baru, yang sudah mengerti, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam. Maka pasti kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita dilihat, kita diketahui bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Maka ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, itu artinya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mengasihi Tuhan. Kita selalu hidup di dalam Tuhan. Kita selalu menaati firman Tuhan. Dan kemudian kita bersedia menyangkal diri kita, memikul salib, dan juga mengikuti Tuhan sampai selama-lamanya. Sekalipun cobaan, sekalipun penderitaan kita alami, maka yang disebut dengan pelaku firman Tuhan, dia akan hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan. Jadi mari Bapak Ibu, jadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan. Amin. Yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan ini adalah tugas kita bersama. Saya pernah mendengarkan bahwa tugas pemberitaan firman Tuhan ini adalah hanyalah hamba-hamba Tuhan dengan digarisbawahi pendeta, guru jemaat, satuannya Hakiriso, dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Siapapun kita
yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah mendengarkan, menerima Injil, maka tugas untuk memberitakan firman Tuhan ini adalah tugas bersama. Saya, Bapak Ibu dalam keluarga, orang tua, anak, pemuda, yang remaja, yang bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, yang sudah bisa membaca, yang telah mendengarkan dengan baik firman Tuhan, maka kita harus bersama-sama menyampaikan, mengabarkan firman Tuhan itu. Saya tidak tahu apakah kita masih mengingat ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak PLT Prices, Pendeta Eka, di mana seseorang merasa kecewa kepada sahabatnya sendiri ketika selama mereka bersama, temannya ini tidak pernah memberitahu siapakah Yesus. Dan justru dia mendengarkan siapakah itu Yesus dari orang lain. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana relasi kita dengan sahabat-sahabat kita? Sudahkah kita berbagi kesaksian yang telah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh, begini yang saya alami pada hari ini. Karena Tuhan, saya bisa mendapatkan ini. Karena Tuhan, saya berada di posisi ini. Karena Tuhan, utang saya bisa lunas. Karena Tuhan, anak-anak saya bisa masuk ke perguruan tinggi. Karena Tuhan, saya bisa disembuhkan. Itu adalah juga salah satu cara untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Bukan dalam arti kita harus membawa Alkitab kepada orang lain. Tetapi dalam kesaksian kita, dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita lakukan, itu juga adalah pemberitaan firman Tuhan. Maka ketika dikatakan kita harus memberitakan firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri mengatakan, pergilah dan ajarlah mereka, baptislah mereka. Maka itu bukan hanya tugas para rasul, tetapi setiap kita yang percaya, kita wajib menyampaikan bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang Bapak Ibu, dengan kecanggihan-kecanggihan yang ada, kita bisa menggunakan media-media yang ada. Pemberitaan firman Tuhan sangat mudah bagi kita. Kita bisa share firman Tuhan melalui Facebook, melalui WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Terkadang bukan firman Tuhan yang di-share. Bukan firman Tuhan yang mau dibagikan kepada sesama. Tapi justru hal-hal atau berita-berita yang tidak berfaedah. Sekalipun kita berada di zaman yang serba modern, maka kita tidak boleh hanyut ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kita tidak boleh terjebak oleh situasi yang memang menggiurkan kita, yang membuat kita terlena, yang membuat kita terkadang kita merasa nyaman dan kita melupakan Tuhan. Tapi seharusnya melalui itu kita bisa jadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita akan bisa melakukan itu. Yang pemuda ambil bagian, bagikanlah dalam renungan-renungan harian firman-firman Tuhan. Sehingga pemuda-pemuda mungkin yang selama ini malas tidak datang ke gereja akan tertarik, hatinya akan tergugah dan datang kepada Tuhan. Bukan hanya pemuda, kita juga sebagai orang tua. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kalau Musa memberikan pilihan kepada orang Israel, maka sekarang Tuhan juga memberikan pilihan kepada kita. Manakah yang kita pilih? Kehidupankah atau kematian? Saya percaya bahwa setiap kita akan memilih kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang menjadi ayat hafalan terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 14. Saya mengajak kita
untuk membaca bersama-sama tiga-tiga ya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu mengasihi Tuhan. Kami selalu berpegang pada Taurat dan perintah Tuhan. Dalam kehidupan kami mau menyampaikan, kami mau menunjukkan bahwa firman itu begitu dekat dalam mulut dan hati kami. Karena kami tahu bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, itulah yang senantiasa berdiam di dalam hati kami. Suara Tuhan tidak pernah berhenti berkata-kata dalam hati kami. Untuk itu Bapa, jadikanlah kami sebagai pemberita-pemberita firman-Mu. Agar setiap orang yang mendengarkan firman-Mu terpanggil, menerima dan mengakui juga bahwa hanyalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan mari tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami merenungkannya dan memperkatakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan pujian dari Faomasi Lingkungan 2.
kasih pujian yang indah dari lingkungan 2, kiranya menjadi hormat bagi nama Tuhan. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom, Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah gereja di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kita, kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 17 Juli 2022, pengkhotbah Pendeta Yaman Zega STH Emin, Liturgos Satuan Kristo Ina Stephen Waruhu, pembaca warta Ibu Ina Noni Zendrate, dan pelayan lainnya dapat dilihat melalui warta jemaat. Ibadah dalam bahasa Nias. Yang mengikuti ibadah yakni semua warga BNKP Jakarta di 6 lingkungan. Dalam rangka menyambut HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-62 tahun, Komisi Bapa melaksanakan beberapa kegiatan perlombaan olahraga dan kesenian mulai Minggu 19 sampai 26 Juni, 3 sampai 10 Juli, dan perayaan HUT pada hari Minggu 17 Juli 2022. Dalam hal ini dilaksanakan sesudah ibadah di lantai dasar gedung gereja. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat agar senantiasa bersama-sama mendukung dan ambil bagian dalam kegiatan dimaksud. Diberitahukan kembali, ibadah persekutuan doa Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 17 WIB sampai selesai secara tatap muka. Pelayan firman Tuhan Pendeta Leliser Jalin Harefa STH diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali kepada warga jemaat bahwa menjelang perayaan HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-62 tahun, Komisi Ibadah dan Evangelisasi mengadakan bazar pada hari ini Minggu 10 Juli 2022. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat agar senantiasa bersama-sama mendukung kegiatan dimaksud. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat pada hari Selasa 28 Juni 2022, bahwa pada hari Minggu 17 Juli 2022 dalam rangka perayaan HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-62 tahun dan peresmian gedung pendukung pelayanan gereja BNKP Jemaat Jakarta, seluruh warga jemaat di 6 lingkungan diperkenankan mengikuti ibadah dan rangkaian acara tersebut secara tatap muka di gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan bahwa pada hari ini Minggu 10 Juli 2022 pukul 11 WIB setelah selesai ibadah akan dilaksanakan pertemuan antara BPMJ dengan Ketua Komisi Perempuan beserta tim konsumsi, Ketua Komisi Ibadah dan Evangelisasi beserta jajaran dan pelayan lainnya, Ketua Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja, Ketua Komisi Remaja dan Pemuda beserta jajarannya, Ketua Tim Multimedia beserta jajarannya, Bapak Ahmad Kristi Zebua sebagai narasumber sejarah gereja BNKP Jemaat Jakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan perayaan HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-62 tahun dan pelaksanaan peresmian gedung pendukung pelayan BNKP Jemaat Jakarta. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Gereja BNKP Jemaat Jakarta juga membuka kesempatan pelatihan di bidang multimedia sebagai kru operator kamera atau kameraman, kru editing dan operator switcher. Bagi jemaat yang berminat dan rindu ikut dalam pelayanan multimedia dapat menghubungi Bapak Ama Cassandra dan Saudara Boy Zendrate untuk mendaftar. Laporan keuangan kita, penerimaan dan pengeluaran minggu ini 1 Juli sampai dengan 8 Juli 2022 yakni saldo awal per tanggal 1 Juli 2022 sebesar 100.971.317,80 rupiah. Total penerimaan 58.979.682 rupiah. Total pengeluaran 38.537.586 rupiah. Saldo akhir kas per 8 Juli 2022 sebesar 121.413.413,80 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Amplop persembahan dan iuran bulanan tersedia di pintu gereja. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Bapak Ibu dapat melihatnya di Warta Jemaat. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan. Diinformasikan kepada kita semua pada sidang sinode yang ke-60 telah terpilih BPHMS BNKP periode 2022 sampai 2027. Yakni pertama, Pendeta Riter Dahi STH MSI sebagai Eporus. Kedua, Pendeta Yaaman Zega STH Emin sebagai Sekum. Ketiga, Pendeta Fonaso Mendreva STH sebagai Bendum. Selain itu, telah terpilih juga Bapak Amas Helin Daily, anggota Jemaat BKP Jakarta menjadi anggota BPMS. Segenap warga Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat. Mari kita mengakhiri kebaktian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil
Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah kekasih hati kami sangat bersyukur kepadamu pada saat ini atas pertolonganmu, berkat-Mu, dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, dan sampai saat ini, kami merasakan bagaimana Tuhan terus memelihara, menolong, dan memberkati kami. Sehingga dengan penuh sukacita, kami bisa datang untuk bersembah sujud di hadapan-Mu, mempersembahkan kehidupan kami, mempersembahkan persembahan yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami bisa menaikkan pujian kami lewat pujian, nyanyian, dan persembahan lagu yang telah diwakili oleh lingkungan 2. Dan terlebih Tuhan, firman-Mu kami bisa mendengarkannya dengan baik. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, dan kami tidak bisa membalaskannya Bapa. Inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, terimalah kami, dan teruslah berkati kami, agar di sepanjang kehidupan kami terus memelihara Taurat Tuhan. Kami terus menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu, dan kami tidak akan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami dengan setia mengikuti segala perintah Tuhan. Ampunilah kami juga Bapa atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Mari Bapa, layakkanlah kami, sucikanlah kami, dan arahkanlah hati kami senantiasa untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah firman-Mu yang selalu menyapa kami, yang selalu Tuhan sampaikan kepada kami, akan menjadi penuntun kami, akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan yang Tuhan boleh pakai pada hari ini untuk melayani, mulai dari pendeta, liturgos, prokantor, pemain musik, kolektan, penyambut tamu, tim multimedia, dan semua yang telah terlibat Bapa dalam mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kami mohon Tuhan berkati mereka. Mari Tuhan, biarlah Engkau terus memakai mereka lebih dahsyat lagi, agar di hari yang akan datang mereka terus dan kembali untuk mempersembahkan kehidupan mereka sebagai hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkatilah segala sesuatu, rencana dan harapan-harapan mereka. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang Tuhan telah tempatkan di jemaat ini. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati mereka. Tuhan, berikanlah kekompakan, agar mereka juga selalu berpegang tangan di dalam menjalankan pelayanan ini dengan baik. Urapilah mereka dan Roh Kudus. Berkatilah setiap pekerjaan mereka, agar pekerjaan-pekerjaan ini benar-benar menjadi pekerjaan yang baik dan akan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Jakarta, baik yang berada dalam rumah-Mu pada saat ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, yang beribadah di rumah masing-masing. Mari Tuhan berkati mereka, Tuhan bimbinglah mereka senantiasa. Tuhan berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, berkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati setiap usaha bisnis mereka. Dan mari Bapa, ingatkanlah mereka senantiasa untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Jikalau mereka berada dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Berkati setiap obat yang mereka makan dan minum, supaya menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Ketika mereka berada dalam keadaan duka cita, kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan menghibur hati mereka. Terlebih Tuhan, mereka juga yang hidup dalam kemalasan. Mari Tuhan ketuklah pintu hati mereka, agar mereka juga bersama-sama dengan kami untuk mempersembahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terlebih pada saat ini Bapa, kami memohon kuasa dan pemulihan Tuhan atas kehidupan Bapak Ama Grace Sibuan yang telah menjalani operasi. Demikian juga untuk Mama Helen yang masih berada di rumah sakit.
ibu daripada saudari kami Putra dan Boy, Ibu Ina Putra, dan setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Mari juga Tuhan, Engkau jamah penyakit mereka. Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Engkaulah dokter di atas segala dokter, dan kuasa-Mu Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka, karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena sidang sinode telah berjalan dengan baik mulai dari tanggal 6 dan sampai pada hari ini. Dan dalam sidang sinode telah terpilih BPMS BNKP periode 2022 sampai 2027. Demikian juga untuk BPMS. Dan mari Bapak Engkau urapi mereka. Biarlah mereka untuk 5 tahun ke depan Tuhan pakai untuk menjalankan pelayanan ini dengan baik. Anugerahkanlah mereka kuasa. Biarlah Tuhan juga yang terus menyertai mereka. Sehingga mereka dengan tulus dan benar-benar hidup dalam kebijaksanaan. Sehingga BNKP ini tetap memuliakan nama Tuhan, tetap kompak dan tetap utuh sampai selama-lamanya. Mari Bapak urapilah hamba-Mu, Bapak Eporus, Bapak Ritter. Demikian juga untuk Pak Sekum, yaitu Bapak Pendeta Ya Aman. Demikian juga untuk Pak Fon sebagai Bendum. Dan demikian juga untuk Ketua BPMS, yaitu Bapak Oklisman. Dan juga seluruh anggota BPMS. Biarlah tangan Tuhan itu yang senantiasa memegang tangan mereka. Dan Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan kepada mereka. Sehingga jalan yang mereka tempuh benar-benar jalan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa nama Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupan para hamba-Mu. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan juga akan bersyukur dan bersuka cita. Karena Tuhan telah memilih dan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar hidup dalam kebijaksanaan. Demikian juga untuk BPMS yang terpilih, yang telah Tuhan pakai selama 5 tahun sebelumnya dan masih bertugas sampai saat ini. Mari juga Tuhan berkati mereka. Biarlah setiap jerih lelah mereka, Tuhan Engkau perhitungkan. Catatlah nama mereka di dalam kitab kehidupan dan balaskanlah segala kebaikan hati mereka dengan Tuhan mencurahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan terus pakai untuk selama-lamanya. Agar firman Tuhan akan disampaikan sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Anugerahkanlah kepada mereka umur yang panjang, kesehatan, kekuatan. Demikian juga Tuhan Engkau berkati keluarga mereka, cita-cita mereka. Berikanlah mereka kebijaksanaan, kedewasaan. Sehingga mereka juga semakin memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Bapa untuk persiapan peresmian gedung Yafet. Demikian juga untuk persiapan perayaan HUT Jemaat Gereja BNKP Jakarta. Biarlah juga Tuhan Engkau berkati. Setiap rencana Tuhan juga berkati. Bahkan setiap kebutuhan Tuhan juga akan cukupkan. Terlebih kami jemaat Jakarta, mari Tuhan Engkau berikan kekompakan. Sehingga kami bahu-membahu, saling bergandengan tangan. Selalu sekata, sehati, sepikir. Untuk memuji Tuhan dan menyukseskan acara peresmian dan juga perayaan ulang tahun pada tanggal 17 ini. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Dan segala kuasa kegelapan yang ingin menjauhkan kami, memisahkan kami dari kasih Tuhan, yang ingin mengacaukan segala kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Kami mau Tuhan jauhkan itu dalam kehidupan kami. Sehingga kuasa Tuhan itulah yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Kegiatan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja BNKP Jakarta yang masih dilaksanakan pada hari ini. Juga Tuhan berkati setiap peserta, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Dan apa yang akan dicapai biarlah menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan di surga. Sebentar lagi Bapak, kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mohon tuntunan Tuhan,
kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami akan boleh sampai dan tiba di rumah kami dengan selamat. Dan kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah doa dan pergumulan kami. Kami minta dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau dan kemuliaan sampai selamanya. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu teduh. Amin. Yahobu